Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairiana Fitri dengan nomor induk siswa nomor induk mahasiswa 1920 1323 20001. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan analisis regresi linear sederhana menggunakan software SPSS. Adapun yang kita ketahui, tujuan dari analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk syaratnya itu sendiri, uji regresi linear sederhana yaitu valid dan reliable, kemudian normal dan linear. Untuk pengerjaan kali ini, kita asumsikan bahwa data yang akan kita inputkan pada SPS nanti adalah valid, reliable, dan normal dan linear. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitasnya adalah 0,05, yaitu jika nilai signifikansi itu kurang daripada alfa, yaitu 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Yaitu jika nilai T hitung itu lebih dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung itu kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah E. Di mana untuk Y itu sendiri adalah nilai yang disamakan, dan A itu konstanta, B itu adalah koefisien regresi, X adalah variabel bebas, dan E adalah nilai residu. Untuk mencari A dan B sudah saya lampirkan di sini. Kita lihat. Kemudian adapun analisis datanya adalah kita harus mencari dulu persamaan regresi. Yang kedua, mencari nilai prediksi, kemudian mencari koefisien determinasi, mencari kesalahan baku estimasi, mencari kesalahan baku koefisien regresi, kemudian melakukan uji F hitung, melakukan uji F, melakukan uji T, dan menarik kesimpulan. Berikut adalah data yang akan kita inputkan kepada software S untuk dilakukan analisis regresi, di mana yang pertama ini terdiri dari prestasi belajar matematika, yaitu sebagai variabel X-nya, kemudian prestasi belajar siswa sebagai variabel Y. Data tersebut saya dapatkan dari buku dengan judul Penelitian Pendidikan Matematika, karangan dari Karunia Eka Lestari dan Muhammad Ridwan Yudan Negara, di mana datanya itu sendiri terdiri dari 5 responden dan memiliki masing-masing nilai prestasi belajar matematika dan prestasi belajar siswa. Oke, kita langsung saja kepada aplikasi SPSS. Kita buka pada data view dan kemudian kita akan import data yang kita miliki. Ini adalah datanya. Di
Jadi kita copy paste datanya ini ke SPSS. Itu bagian data view. Kita tunggu sampai datanya upload. Sudah, kemudian kita kepada variabel view, kita beri nama. Untuk varian var001 itu adalah variabel x, dan untuk varian 002 itu adalah variabel y, dan kita beri label. Untuk x tadi itu adalah prestasi belajar matematika, beri nama prestasi belajar matematika spesialitas MTK, dan untuk y ini prestasi belajar siswa. Belajar siswa. Nah, sekarang kita langsung saja untuk pengoperasiannya, yaitu kita klik analyze, kemudian regression, kemudian map. Nah, di sini pada kolom dependent itu kita masukkan variabel y. Untuk variabel y-nya itu adalah prestasi belajar siswa. Dengan cara kita klik dulu tadi variabelnya, kemudian kita pindahkan ke dependent, yaitu dengan mengklik kanan. Kemudian untuk independen itu adalah variabel satunya, yaitu variabel x. Dengan cara mengklik prestasi belajar matematika atau variabel x, kemudian kita pindahkan ke independen dengan cara mengklik tanda panah. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, kemudian kita pastikan yang checklist estimate, dan kemudian confidence interval, dan model fit, kemudian R square change, kemudian descriptive, kemudian continue, lalu okay. Sambil kita tunggu outputnya. Oke, kita tunggu sampai semua outputnya selesai prosesnya. Nah, sudah selesai. Oke, dari output di sini kita dapatkan descriptive statistiknya, kemudian correlation-nya, dan variable intertimo, kemudian summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, untuk outputnya ini sudah saya pindahkan pada PowerPoint ini, jadi akan kita bahas pada bagian PowerPoint saja. Nah, pada model summary, pada tabel summary, di sini yang kita dapatkan adalah R atau korelasi atau hubungan, di mana tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,945, hampir mendekati 1,
Dan itu jika dibandingkan dengan koefisien korelasi, maka koefisien korelasinya menunjukkan bahwa hubungannya itu sangat kuat. Kemudian, dari output tersebut juga diperoleh koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,892, yang mana mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 89,2%. 89,2%. Selanjutnya, pada tabel ANOVA kita dapatkan di sini output ini diketahui bahwa F hitungnya sebesar 107,606 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan signifikansinya ini itu kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk tabel selanjutnya, tabel output selanjutnya adalah tabel koefisien. Diketahui nilai konstanta dari tabel koefisien ini adalah sebesar 105,578. Ini mohon maaf, ini koma ya. Nah, kemudian sedangkan nilai prestasi belajar matematika atau pada persamaan itu adalah B atau koefisien regresi itu sebesar 8,009. Sehingga persamaan regresi dapat kita tuliskan Y sama dengan 150, ya ini 578 ditambah 8,8889 X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan bahwa konstanta sebesar 150,576 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel prestasi belajar itu adalah sebesar 105,576 dan koefisien regresi X sebesar 8,8889 menyatakan bahwa setiap penambah 1% nilai prestasi belajar matematika maka nilai X bertambah sebesar 8,889. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Nah, mungkin sampai di sini dulu presentasi saya mengenai analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.